Yang keempat, ini ikan besar. Iya, ikan besar 25 kilogram. Langsung ke darat. Anakku, sekarang kamu sudah capai tingkat 4 memancing. Ya. Dalam 3 hari kompetisi memancing, aku pasti akan menang. Baik. Setelah kamu menjadi juara, bukan hanya keluarga kita bisa mendapatkan 50 tadi hasil perikanan danau bulat, kamu juga bisa menjadi penerus kepala desa berikutnya. Jadi aku bisa belajar jutsu memancing dewa. Tentu saja. Jutsu memancing dewa ini adalah seluruh rata-rata terpilih di dunia memancing. Mendapatkan warisan ini, kamu akan seget di toko memancing terkenal. Ayah juga akan mengirimmu ke kelompok tingkat langit untuk mempelajari teknik memancing. Kelompok tingkat langit? Bukankah itu kelompok memancing nomor 1 di dunia? Ayah, kamu bisa melakukannya. Tentu saja. Mas, belum apa? Cepat bantu adikmu. Tolong memastikan kamu yang tak berguna tapi kurang perhatian. Bukankah tanganmu sudah tak berfungsi? Kenapa kuat sekali? Bukankah tanganmu sudah tidak berfungsi? Kenapa bisa sekuat ini? Salah menilai. Ternyata masih kecil yang tidak berguna. Kamu? Joran ini dibuat khusus. Harganya sangat mahal. Kalau kamu rusaknya, bisa membayar? Sudahlah, ayah. Aku mau istirahat sebentar. Cepat rapikan semuanya. 1 jam lagi ikut lomba memancing internal plan. Bantu adikmu menyiapkan peralatan. Nah, dengarkan aku. Semua sudah diatur untukmu. Kapan aku bisa memiliki jurang seperti ini? Jutsu memancing Dewa Kuno. Aku sudah mancing selama 65 tahun. Ini baru sampai level 8. Gadis ini masih muda. Usia berkembang tetapi sudah mencapai level 10. Sindish, ikan kepala besar paling licik. Besok aku akan berusia 20. Akhirnya berhasil mencintai level 10 dalam memancing. Meski ukurannya besar. Aku tahu kamu baru 2 tahun. Ayo. Pergilah demi ibumu. Akan lihat di selama 20 tahun. Terburu naik dari level 8 ke 9. Sehingga setan hati masuk ke tubuhku. Ibu Brazil. Mungkin kau di sini dapat menyelamatkanku. Nak, barusan kamu memancing menggunakan metode apa? Siapa Anda? Aku hanya lewat. That Brazil, this was last. Ular ini berjalan tanpa suara. Dengan tenaga batinku, sama sekali tidak menyadarinya. Guru yang hormatku, terimalah hormat muridmu. Bapak, janganlah. Aku berlatih jutsu memancing dewa hingga sesak dalam latihan. Sekarang waktuku tak lama lagi. Tolong ajarkan aku teknik memancing agar hidupku tambah 10 tahun. Bapak, aku masih terlalu muda. Bagaimana aku pantas menjadi gurumu? Belajar tidak membeda-bedakan umur. Tak yang mahir dicarikan guru. Jika Anda tidak menolak, aku bisa bertukar ilmu denganmu sedikit tentang tenaga batin. Tapi besok pagi saja. Baiklah. Terima kasih, Bu. Selain itu, tentang kemampuan memancingku, mohon rahasiakan. Karena ini menyangkut nyawaku. Ibu, jangan khawatir. Aku pasti akan menjaganya. Kalau begitu, aku akan pergi dulu. Bisa coba kita bertemu lagi di sini. Baiklah, sudah masih. Yuk. Perempuan dilarang memancing. Aturan desa memancing selama 300 tahun harus dihapus. Oh iya. Aku sudah mencari Anda lama. Suliwat, cepat umumkan lomba memancing tahun ini bahwa perempuan juga bisa ikut. Apa? Ayah,
Anda baru kembali dari menyepi langsung mengumumkan ini. Apakah tidak? Zaman kuno sudah runtuh. Namun sebagai kepala desa pancing mengatur 3 keluarga besar. Kebiasaan buruk selama lebih dari 300 tahun harus dihapus. Baik. Aku akan memberitahunya. Dan bantu aku menyelidiki dalaman Ayu kamu. Sekarang, dia adalah kuruku. Kuru? Dengan tenaga tidak itu bumiku hampir terkelupas. Nampak benar kau? Apakah aku terlalu menghormatkanmu? Dengan mata seperti itu, melihat adikmu. Dia adalah perempuan keluarga kita. Coba minta maaf padanya. Kenapa? Tidak terima? Dia sebentar lagi menjadi dewa memancing. Keluarga kita akan segera bangkit. Cepat minta maaf. Sabarlah, ayah. Maaf sudah tak berguna ini. Aku juga perasaan. Mari kita fokus persiapan lomba. Panggil semua anggota klan. Aku punya pengumuman penting. Pengumuman apa? Apakah tahun ini yang terakhir bisa dapat hasil ikan lebih banyak? Yang terakhir dapat lebih banyak. Yang pertama dapat lebih sedikit. Ada kemungkinan gitu. 3. Kenapa tahun ini kita yang pertama harus kurangi hasil pertama? Aku beri yang terakhir lebih banyak. Kita yang merugi. Yang semua, aku umumkan aturan penting mulai tahun ini. Lomba memancing tahunan di danau telah diperbolehkan. Kapan ikut? Apa? Perempuan. Ternyata ini beritanya. Perempuan. Tidak pantas. Aku ulangi sekali lagi. Mulai lomba tahun ini, semua perempuan yang cukup umur bisa ikut dan harus ikut. Jika ada yang menghalangi, akan berkuburan jauh. Kepala desa, ini adalah aturan yang ditinggalkan leluhur. Tidak boleh diubah. Iya, benar sekali. Zaman pun sudah rum sebagai kepala keluarga Marga Pramono. Seharusnya sejak lama mengusulkan reformasi. Ini adalah keputusan ayahku, keputusan Dewa Pancing. Dewa Pancing. Dewa Pancing. Dewa Pancing. Dewa Pancing yang terhormat itu pergi mengembara lebih dari 20 tahun. Sekarang sudah kembali. Benar. Inilah keputusan beliau. Apa mungkin kalian punya pendapat lain? Ini Budi, kamu juga punya anak perempuan. Seharusnya memberi contoh untuk melaksanakan. Jangan sampai merusak aturan baru. Kepala desa. Kepala desa. Ya. Meskipun membiarkan wanita ikut lomba juga tak ada guna. Mereka semua tidak pernah mendapat pelatihan. Semua hanyalah anak-anak bodoh. Nanti saat lomba memancing dalam klan akan terlihat hasilnya. Tidak masalah. Nak, asal kamu bisa juara pertama tahun ini, aturan apapun tidak akan menjadi halangan. Sudah cukup. Aku sudah tidak panggil lagi. Kebetulan semua orang sudah hadir. Lomba memancing dalam klan. Mari kita mulai sekarang. Ya. Dia akan si kecil ini ikut juga. Baik. Mama, kamu tidak perlu ikut lomba. Kawan ini, kamu pasti akan jadi juara utama. Sekarang, pulanglah beristirahat dengan baik untuk mempersiapkan lomba utama besok. Benar sekali. Tahun ini kamu adalah harapan kami. Semuanya bergantung pada. Sebaiknya Anda segera pulang untuk beristirahat. Hasil panen tahun ini semua bergantung pada Anda. Ya, betul sekali. Aku masih perlu ditentukan dari awal. Nanti aku akan bersama kalian untuk bersaing untuk kualifikasi. Sekalian aku tunjukkan pada kalian kemampuanku tingkat 4 memancing. Tingkat 4? Rama, kamu sudah mencapai tingkat 4 memancing. Bakatmu terlalu hebat. Sepertinya tahun ini kita berkesempatan meraih juara tahun. Iya benar. Tahun ini kita akan dapat lebih banyak ikan. Nanti, baik kita lihat sendiri. Teknik memancing tingkat 4 sehebat apa sebenarnya? Benar. Si orang itu tapi kenapa ekspresimu begitu? Adikmu sehebat ini. Apa kamu tidak senang? 10 tahun lalu kamu diam-diam menyentuh pancing, hampir dilempar ke danau. Sekarang diberi kesempatan. Sudah. Aku benar-benar ingin lihat seberapa besar kemampuanmu. Wah, mantan si bodoh ini sudah terluka parah dari dasarnya. Takutnya bahkan tak bisa mengangkat Zora. Jangan biarkan dia ikut dan mempermalukan kita. Benar. Biar Ayu jadi pembantu pemancing Anda saja. Perempuan ikut lomba. Bukankah itu hanya lelucon? Jangan begitu. Aku justru ingin lihat si kecil ini dulu berani menyentuh orang. Dan mana datanya kejayaan diri itu? Rama, anak kecil begini, kau boleh beri kesempatan pada apa pun. Tak ada gunanya. Anak kecil. Pikiri saja, kita berdua taruhkan hari ini. Kalau hari ini kau yang benar-benar bisa memancing seekor ikan, maka setelah itu kau tak perlu jadi pembantu pemancingku. Pancing atau tidak memancing. Aku sebentar lagi akan meninggalkan desa pancing. Lebih baik jangan timbulkan masalah lagi. Tapi kalau kau tak bisa memancing apapun, kami akan merobohkan makammu. Dia rezeki arwah tepat. Apa yang kau katakan? Di desa pancing,
hanya orang yang meninggal secara wajar boleh dimakamkan di tepi danau bulan. Ibumu itu Memang sejak awal tak layak. Aku sudah lama ingin merobohkan makam itu. Ibuku adalah isteri sah kepala suku. Menurut aturan, dia boleh dimakamkan di tepi danau. Kalau aku bilang tidak boleh, ya tidak boleh. Di keluarga Pramono, aku adalah aturannya. Ayo Pramono, kalau hari ini kau tak bisa memancing seekor ikan pun, aku akan sendiri merobohkan makam ibumu. Kalau aku bisa memancing ikan, bagaimana? Aku sudah bilang, tak perlu jadi pembantu pemancingku lagi. Aku mau kalian bersumpah di depan kepala desa. Kalau aku bisa memancing ikan, seumur hidup kalian boleh menyentuh makam ibuku. Kau akan ini. Aku sungguh mengira bisa memancing ikan. Masih berani melawan aku. Apa kalian tidak berani? Kau tak pantas tawar menawar denganku. Aku setuju. Bagaimanapun juga, kau hanya orang tak berguna. Sama ada aku. Bahkan seekor udang kecil pun takkan sikau kau. Berarti? Rama. Kembali deh. Katanya. Setelah lomba selesai, Papa lengkap kau. Semua cepat bersiap. Berkumpul di tepi danau. Ibu, ayah dan anak yang saling berpisah ini ingin merobohkan makam sepertinya. Aku tak bisa tidak melanggar pesanmu. Aku akan memancing dan buktikan pada mereka. Anakku. Bawa batang bambu jelek mau kalahkan aku. Batang bambu rusak itu bisa mancing ikan juga. Takutnya ikan kecil pun tak kuat ditahan. Dalam mantra Dewa Mancing tertulis, ikan dipancing di teluk, kura-kura dipancing ditangkap. Takkah heran benar-benar kuhukum. Saudara-saudara sekalian, kompetisi mancing suku kita tahun ini akan memilih 2 orang dari 6 ini untuk berikut besok lomba resmi 3 keluarga besar. Siapa yang jadi juara akan menjadi pewaris kepala desa memancing berikutnya. Di antara 3 marga hasil tangkapan ikan dengan berat terbanyak 2 teratas akan jadi pemenang. Kompetisi memancing dimulai. Pokja, tetap saja Pokja. Tempat mancing pun tak bisa pilih. Hingga masa suka matahari, lari ke bawah pohon. Apa yang bisa kamu pancing? Ibu Ayu, kenapa malah ke bawah pohon? Dalam bab 2 mantra Dewa Mancing tertulis, musim semi pancing di dangkal, musim panas pancing di dalam, musim gugur pancing di akar rumput. Ibu memilih tempat mancing di bawah bayangan pohon, umpan ditaruh di samping rumput air. Itu keahlian luar biasa. Sepertinya dia sudah memahami dalam-dalam rahasia mantra Dewa Mancing. Oh, ternyata begitu. Kalau ini ibu turun tanah, pasti bisa jadi juara dan jadi penerus kepala desa berikutnya. Bisa gunakan cara ini pilih orang berbakat. Ini memang tak di langit. Aku khawatir Dato' Budi akan menghalangi. Belum tentu membiarkan dia jadi juara. Berani ya? Selama ada aku, Dewa Mancing, di sini, ibu mengalahkan drama itu. Sudah pasti wajar. Baiklah, ternyata. Mari kita lihat dulu. Bokah ini benar-benar dapat ikan. Begitu cepat. Biar aku lihat apa yang kau dapat. Ayo, angkat jorannya, biar aku lihat. Bokah kecil ini sebenarnya bisa mancing ikan sebesar apa? Apa ada 1,5 kilo? Bukan. Ini adalah ikan perut pecah dari danau bulan. Itu adalah raja ikan. Beratnya setidaknya 35 kg. Memancing ikan seperti ini, Budi dan Rama pasti tidak akan melepaskanku. Aku tidak bisa meninggalkan desa pancing. Aku hanya perlu memancing seekor ikan kecil agar makam ibuku tidak dihancurkan. Kenapa? Masih tidak bisa mengangkat joran? Dasar sepak kau ini. Ayo, tiba. Aku lihat apa yang kau pancing. Saat kecil, kau diam-diam menyentuh joran, hampir tenggelam di danau. Sekarang kau beri kesempatan, tapi kau tetap tidak berguna. Sampah memang tetap sampah. Ayo, sudah ku bilang. Balik, perempuan memang tidak pantas memancing. Apa? Iya, bagus sekali. Rama, kesempatanmu luar biasa.
Pak Baldume, Diego, sudah dapat ikan tentara sebesar ini. Ikan ini sangat sulit ditangkap. Tahun ni, pemimpin dia pasti juara pertama. Pertunjukan baru saja dimulai. Yang sebenarnya ada di belakang. Setengah jam telah berlalu. Kau bahkan tidak mendapatkan satu ekor pun. Padahal ibuku bilang kau punya bakat. Semoga benar-benar buta. Manialah, umpama ni. Bahkan tak berbakat. Masih 100 kali lebih baik dari Rengong. Lampung tenggelam lagi. Haiya. Kenapa BT? Dari danau ini. Beratnya 22,5 kg. Juga daripada setengah kilo. Ayo. Di depanku kau hanyalah sampah. Kau gagal. Aku hanya butuh seekor ikan kecil saja. Ombanku sudah terkumpul di tempatku. Kau hari ini tidak akan dapat seekor pun. Hai, kenapa kau melarikan? Cepat kau balikkan. Memutuskan senat pancing, apa kau tidak mau membagikan kail? Pikirkan baik-baik. Kail ini ada kail baik ini. Kalau langsung dicabut, tangan gue yang sudah cacat. Akan pakai jasa. Siapa yang mengajarimu mencabut kail seperti itu? Tertulis di catatan Dewa Pancing. Aku kebetulan pernah dengar kalian menyebutkannya. Ada masalah? Berani-beraninya mencuri ilmu memancing. Kembalilah. Pergi berlutut yang lalu 3 hari 3 malam. Kalau pulang, harus 7 hari 7 malam. Bisa diam gak? Kamu. Ayo tinggal 1 jam lagi. Seekor ikan pun belum dapat. Masih berani sokong? Sobat. Tunggu aku letakkan makan ibumu. Mau lihat kamu masih bisa sombong apa enggak? Dapat. Aku dapat. Lempurut. Tapi cuma aku 2.3 kilo break dibandingkan dengan pemimpin Rama. Masih jauh sekali. Bagaimana kau bisa melakukannya? Umpanmu itu yang paling jelek. Tongkat pancingmu juga cuma dari bambu. Lama mungkin kau bisa memancing kue. Seperti ke ini saja, hanya peruntungan. Ayo, kamu kalah. Aku sudah memancing 1 ikan yang tidak boleh menyentuh makam ibuku. Kamu tak didengar kesepakatanmu dengan Rama. Siapa yang memancing ikan lebih beluan, nilainya lebih tinggi. Dialah yang menang, Dek. What? Ayo, kamu yang salah dengar. Itu yang tadi cikgu. Apa ibu katakan? Kenyataan. Tidak sadar. Kita bakal kalah jauh dari adikmu. Kamu sendiri tidak tahu. Ayo, kau pasti kalah. Ikan yang dipancing Rama beratnya 37 kg. Ayo. Kalau kau mengaku kalah sekarang, aku akan biarkan bawa abu ibumu yang hina pergi. Kalau tidak, saat makam ibumu diratakan, aku tak tahu lagi di mana abunya. Baik, kalau begitu kita bandingkan beratnya. Masih ada setengah jam. Maksudmu apa? Dengan setengah tumpah masih mau menang lawannya? Sekarang meski aku berhenti memancing, Kau masih tak tinggi kan? Enggak. Yang salah. Konyol. Ketua keluarga Pramono cuma begini sifatnya. Saat itu memilih dia jadi ketua. Tidak seperti ini. Ayah, orang itu memang bisa berubah. Setengah jam. Ibu, apakah bisa menang? Kecuali bisa memancing raja ikan. Kalau tidak, mustahil. Kita lihat dulu. Kalau sebentar lagi dia tidak dapat raja ikan, maka aku sebagai muridnya harus turut tangan. 烛光鞋 HRE kamu kalau tidak mungkin menang. Raja ikan. Sejauh ini hanya Dewa Pancing yang pernah memancingnya. Dia level apa sih? Pantas dibandingkan dengan Dewa Pancing dia. Wah, Vicky. Ayo, kamu benar-benar mimpi di siang bolong.
Kalau saja kamu punya sepertiga saja nilainya seperti Rama, aku sudah anggap kamu menang. Ayah jangan terlalu meninggikan dia. Kalau dia mau bikin lelucon, sebentar lagi kita tertawa yang keras saja. Tetang. Lelucon paling konyol di dunia. Ufo Bali, memperhina yang memalukan. Sama hinanya seperti ibumu, sebab begitu troll. Cukup, Nek Mang. Benar-benar sampah. Tunggu, ini seperti ikan sisik merah. Nar, ikan sisik merah? Cuma 2 ons. Apa gunanya? Kalau aku mau menang, hanya bisa menjadikan ikan ini sebagai umpan. Antara teknik pancing tingkat 5 dan metode khusus ingin memancing raja ikan. Benar-benar omong kosong. Ayo, waktu hampir habis. Kalau ini berhasil memancing raja ikan, sama saja seperti matahari terbit dari barat. Betul sekali. Cepat lihat. Apa hampir habis? Sama sekali je pun. Siapa? Kamu hampir tidak ada kesempatan lagi. Allah. Tunggu aku hancurkan matamu. Hubungkan bersih. Dan kamu yang begitu membangsa. Tidak menghormati aku. Isi aja kecil di waris muda kepala suku akan dipaksa berlutut di aula. Leluhur 10 hari 10 malam. Masih 10 detik. Dia pelampung le tenggelam. Dapat! Aku menang. Kanye, tidak boleh menyentuh makam ibuku. Ayah, Ayu baru berusia 20 tahun tapi sudah bisa memancing raja ikan. Bukankah ini berarti dia sudah mencapai tingkat kelima dalam seni memancing? Kemampuan guru ya jauh lebih dari itu. Tidak mungkin. Ayah sudah belajar memancing 40 tahun baru sampai tingkat 6. Kamu pasti curang. Pantas saja. Aku bilang dia hanya seorang perempuan. Mana mungkin bisa memancing raja ikan? Ternyata memakai kawar kotor. Perempuan ini memang kotor. Tak pantas ditampilkan. Cepat letakkan iuran. Kamu juga pikir aku curang? Aku belajar keras 15 tahun belum sampai tingkat top dan udah dianggap genius. 100 tahun baru ada satu di keluarga. Bahkan seorang perempuan bisa lebih hebat dariku. Melemahkan perempuan akan jadi kesalahan terbesar dalam hidupmu. Perempuan ini tak pantas memancing. Mengapa aku melahirkan seorang anak seperti kamu? Kurang dan memalukan. Sekarang berlutut minta maaf pada Rama. Kamu berani. Hijauan ini aku kubur dari tanah. Kumpulan ini aku gawi di depan kalian. Langsung dari tanah. Ada masalah? Kalian yang paling miskin. Bagaimana? Apakah dia curang? Haram. Yuran dan ubah tidak ada masalah. Ayo, benar-benar mengandalkan kemampuannya untuk memancing raja ikan. Ini tidak mungkin. Sekarang kalian sudah mengaku kalah. Itu tidak mungkin. Sejak kecil tanganmu lumpuh. Lebih dari 10 aku tidak pernah menyentuhkan. Bagaimana mungkin kau mencapai tingkat ini teknik memancing? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kau kalah. Kau harus ikut aku menemui kepala desa. Sumpah di depan kepala desa tidak akan menyentuh makam ibuku. Melatih diri hingga tingkat 5 bukanlah hal mudah. Kau pasti diam-diam mempelajari. Top Asia Team Fencing. Seorang perempuan belajar memancing adalah dosa besar. Apa yang harus dilakukan? Benar sekali. Ternyata begitu. Ayo, tangkap perempuan ini. Tenggelamkan dia di danau.
Dewa Pancing dikumul baru mencapai tingkat 5. Sedangkan Ayu akan segera menyamai Dewa Pancing. Membelamkan bakat seperti ini sungguh terlalu disayangkan. Pizza adalah lomba memancing 3 keluarga besar desa pancing. Jika Ayu ikut, kita pasti bisa jadi juara. Nah, kalau begitu tahun ini kita bisa mendapatkan lebih banyak yaitu hasil perikanan. Bapak Lapan itu. Selama ada calon ketua muda kita, Lenggati pasti bisa mendapatkan juara pertama. Kepala desa berikutnya hanya bisa calon ketua muda kita. Untuk pada ikut. Lalu sudah menetapkan aturan pun tidak boleh memancing. Kenapa? Masa kalian berani melawan lurus? Meski Ayu sepak apa bu, tetap tidak bisa naik ke panggung utama. Harus dihabisi. Apa lagi yang kalian tunggu? Ikat Ayu segera. Dasar munafik. Keluarga besar pemancing, keluarga from mana di bawah ajaranmu. Dia akan jatuh terpuruk. Kau mencari mati. Berhenti. Dan orang itu yang hidupnya hampir habis. Bapak itu Dari mana datangnya? Orang tua ini berani macam rusak keluarga kau. Kurasa kau memang setara. Bosan hidup. Lama. Babus. Budi Pramono. Anak kau didik sungguh anak yang baik. Orang tua sialan. Tak berani kau menentangku. Aku itu ayam. Ayah. Dewa Pancing, mohon ampun. Dewa Pancing. Dewa Pancing. Kau adalah Dewa Pancing. Suatu hari ini, ternyata Dewa Pancing penuh pantas saja. Tenaganya begitu dalam. Memutut. Dewa Pancing. Aku gagal mendidik anak bodoh tu. Tidak bermaksud menyinggung. Mohon Dewa Pancing membesar hati. Dewa Pancing, maaf. Aku yang muda ni tak seharusnya menyinggung anda. Takkan terulang lagi. Sebuah bangunlah. Kalian mau menjatuhkan gadis ini. Ke maksud aku. Dewa Pancing. 300 tahun lalu, leluhur membuat aturan. Perempuan tidak boleh memancing. Tapi gadis ini tidak berani diam-diam belajar kita berani pancing. Selayaknya dibuang ke danau untuk mati. Dewa Pancing, kepala desa, aku gagal mendidik putriku. Aku pasti akan menegakkan aturan. Mesti pada keluarga. Hukum mati gadis ini. Dewa Pancing. Mohon maafkan ketidaksopanan Ayu. Laki-laki dan perempuan saudara, mengapa perempuan tidak boleh memancing? Kurang ajar. Kau ingat atas muncul dia koyak berani meragukan Dewa Pancing. Sebaiknya kau lebih sombong lagi. Nanti Dewa Pancing akan membunuhmu. Ayai. Dan kau berani guruku. Dewa Pancing, anda bilangku, anda adalah Guruku adalah Ayu Pramono. Apa? Kalau begitu, Anda adalah dewa memancing. Saya, Kumana, berani menganggap diri begitu sebagai guru Anda. Dalam belajar tidak ada tua atau muda. Yang lebih pandai itu guru. Walau saya dewa memancing, namun kemampuan anda itu jauh di atas saya. Tapi Dewa memancing. Ayu hanyalah gadis kecil. Mana bisa menjadi guru anda? Tutup mulutmu. Guru, teguran anda benar. Salesh sudah merenung dalam-dalam larangan perempuan untuk memancing kau. Kemarin sudah dikabut peraturan itu. Sejak dahulu para pahlawan mana yang justru perempuan. Selewan. Sagasi. Salah ngansa sencang muncapuk larangan perempuan memancing dengan kebiasaan buruk itu. Perempuan dan laki-laki sama-sama memiliki hak untuk memancing. Siapa yang melanggar hak itu sirik desa pancing. Siap. Dewa memancing. Mohon pikirkan lagi. Perempuan seharusnya hanya di rumah mengurus suami dan anak. Mana bisa bersama laki-laki? Gua jauh. Mamo. Budi Pramono. Masukkan semua dan pikiran feodalmu ini harus dibuang bersih. Junior Ayu, mewakili para perempuan desa pancing, mengucapkan terima kasih kepada dewa memancing. Ibu, salah saya tak pantas menerima penghormatan anda. Anda adalah dewa memancing. Saya tak pantas jadi guru Anda. Gelombang baru selalu mendorong yang lama. Bisa menjadi murid anda adalah kehormatan saya. Singar. Ayu. Si gadis ini mana pantas? Kepala desa pancing. Kalau tidak ada urusan lagi, kami pamit dulu. Tunggu. Tunggu dulu. Kalian belum di depan kepala desa bersumpah bahwa tidak akan pernah memegang buku. Budi Pramono. Sebagai kepala menerima kekalahan.
Aku, Budi Pramono, di hadapan Dewa Memancing dan Kepala Desa bersumpah tidak akan menyentuh makamnya sedikit pun. Aku Rama juga bersumpah tidak akan menyentuh makamnya. Oh iya, tunggu saja kau. Malam ini pula, aku akan habis-habisan denganmu. Ibu, Ron, aku tidak akan pernah mengizinkan siapa pun mengganggu ketenanganmu. Ibu, Anda banyak penerima. Semuanya sudah lewat. Aku juga harus pergi. Apakah Anda mau meninggalkan desa Pansing? Aku ingin melihat dunia luar. Lusa dalam memancing. Melangkah ke arena dunia. Desa Pensing memang terlalu kecil. Dengan bakat Anda, dapat seperti sama 7 hari lagi sudah akan ada sebuah kejuaraan memancing pemuda nasional. Kalau begitu, Anda bawa Ju ini pergi ke ikatan pancing. Biarkan mereka mengatur pertandingan untuk Anda. Ikat deh. Keduanya adalah murid atas nama saya. Silakan pergi dengan tenang. Terima kasih, Dewa Memancing. Iya, aku tak pantas jadi muridmu. Panggil saja aku Wisoto. Anda adalah orang tua. Bagaimana aku bisa langsung menyebut nama Anda? Berani-beraninya kau menertawakan ibu. Ayah, mana berani aku? Aku pikir kalian bisa saja memanggil sesuai kehendak masing-masing. Tidak ada salahnya. Dewa Memancing, ikuti saja saran kepala desa. Baik, ibu. Ayah! Cepat bantu Dewa Memancing duduk. Cepat duduk. Nona Ayu, tolong repotkan kau. Aku akan menunggu di samping. Dewa Memancing, aku akan menyalurkan ilmu Dewa Memancing yang telah kupelajari bertahun-tahun kepadamu. Rasakanlah dengan siksamu. Baik. Ayah, bagaimana perasaanmu? Tak kusangka memancing pun punya skill gitu. Rumet, terima kasih atas bimbingan ibu. Terima kasih. Ilmu memancingku. Rasakan kita Dewa Memancing. Dengan itu, barulah kita mengembangkan teknik memancing baru. 2 hari lagi akan kubantu melancarkan yang sekali lagi. Lalu akan sebut Tota. Terima kasih. Ravi. Pingsuk, kompetisi memancing keluarga itu apakah Anda ikut? Tidak. Sebenarnya ingin berangkat hari ini, tapi kondisi tubuh Dewa Memancing lebih penting. Lebih sedikit 2 hari ini, Anda tinggal saja di keluargaku. Thanks. Kalau begitu aku pulang dulu untuk berkemas. Oh. Kalian apa? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Sobat, apa saya ingin merebut posisi wakil kepala suku dariku? Sobat, kamu mau merebut posisi wakil kepala suku dariku? Ayah, tidak membiarkan Ayu si Samba ini berpindah sombong di atasku. Ya berani. Seorang perempuan nampakkan diri di depan umum dan bersaing memancing dengan pria. Benar-benar memalukan. Perempuan seharusnya jadi budak pria. Ayu berani melawan. Itu sama saja dengan penantang kedudukan kamu para pria. Kalian sebenarnya mau apa? Aku mau kau lepaskan posisi pertama. Atas dasar apa? Ini bukan sedang berunding denganmu. Ini sehingga. Masuklah semuanya. Perempuan mancing. Masih bisa kutahan. Tapi perempuan memancing kamu jadi juara pertama. Sama sekali tidak bisa diterima. Karena ini bisa membawa petaka besar bagi keluarga. Benar. Enggak malah yang pantas jadi pertama. Hanya dia yang bisa memimpin kita untuk meraup sumber daya terbanyak. Jangan tidak dengan sokongan kepala desa dan Dewa Pansing. Kau benar-benar bisa merasa bangga begitu. Juara pertama ini, ku sama sekali tak peduli.
Mau kau peduli atau tidak? Hasilnya sudah ditetapkan. Sekarang, aku mau mengubah hasil ini. Kalian ambil saja. Apa susahnya? Aku umumkan. Hari ini ikan terakhirnya. Ayu, bukanlah raja ikan. Hanya ikan biasa. Siapa setuju? Siapa menolak? Aku setuju. Aku setuju. Jadi, menurut Taurat dan nilai, dia tidak sebanding dengan lama. Sehingga hari ini dibatalkan. Dan juga dia dilarang ikut lomba. Lama? Aku setuju. Maka, juara sejati hari ini adalah Rama. Hanya saja Cik menipu diri sendiri. Kalau kalian suka main begitu, silakan saja. Kapan kau bilang? Kau? Untuk mencegahmu, bikin kacau. Ikut lomba memancing besok. Kamu izin aku harus melumpuhkan taman ini. Berani sekali. Berani juga melawan ayahmu. Sepertinya kau butuh dididik keras. Orang-orang, siapkan hukuman keluarga. Aku adalah gurunya Dewa Pancing. Kalau kalian melumpuhkan tanganku, tidakkah kalian takut warga tak bisa lagi berdiri di desa Pancing? Felicia, berani-beraninya mengancam ayahku. Dasar pengecut yang hanya mengandalkan orang lain. Orang-orang kunci air di gudang kayu. Lembar jago, dia tidak lihat muasalah kapur. Ayah, kenapa ayah takut padanya? Si sebab ini, Syasih sudah memakan sesama cara itu sampai membuat Dewa Pancing melindunginya. Buat dosina, jadi sudah cukup. Dewa Pancing melindunginya, maka kita tidak boleh sembarangan menyakitinya. Selama kita mengurungnya dan membuatnya tak bisa ikut lomba besok, pertandingan info tak akan ada masalah lagi. Tenang saja ya, suara utama besok pasti aku. Ibu, ini lomba memancing 3 keluarga besar. Sudah selesai. Besok aku akan meninggalkan desa Pancing. Bagaimana bisa begini? Iya. Wakil kepala suku mencapai tingkat memancing tingkat 4. Awalnya kami 3 keluarga besar ini pasti akan menang. Tak disangka malah kalah dari keluarga Damar. Iya, keluarga kita kalah pembagian hasil ikan dan bulan hanya mendapat kurang 10% kekefekik. Mungkin sampai tidak cukup makan. Benar. Kalau begitu, bagaimana ini? Diam! Ayah, aku dan orang keluarga Damar keduanya sama-sama tingkat 4 memancing. Kualitas ikan yang kukayu bahkan lebih tinggi daripada. Bagaimana mungkin aku kalah? Pausai Sugimoy. Dia memihak orang keluarganya. Tapi ikanmu jauh di bawah wakil kepala suku semua. Kalau Ayu masih ada juara pertama, pasti milik kita. Kamu bilang apa? Maksudnya? Aku bilang sepandai dengan Ayu si Samba, ya? Tidak. Juga turun semua. Ayah, sesungguhnya Ayu si Samba itu mengatakan sesuatu kepada Witoso dan dikuasakan Suliwan sehingga Uliwan memutuskan aku kalah. Si Samba itu hari ini aku pasti akan menyiksa dia hidup-hidup. Lepaskan aku! Guru, akhir-akhir ini apakah kesehatan guru membaik? Saya sebelumnya sudah hampir kehilangan nyawa. Namun, kemarin aku bertemu dengan seorang jenius langka di dunia. Aku mengangkatnya sebagai guruku. Bukan hanya tubuhku yang membaik. Bahkan tingkat kekuatanku tidak mengalami terobosan. Hampir menembus lapisan ke-9. Di dunia ini, ternyata masih ada orang yang lebih hebat gawang memancing daripada guru. Entah di mana orang tua itu tinggal ya. Soalnya, besok pasti akan berkunjung langsung. Haha, kagas. Guru ayahku itu bukanlah seorang lelaki tua, melainkan seorang perempuan berusia 20 tahun. Apa? Ini seorang perempuan dan baru berusia 20 tahun. Kenapa? Kau meremehkan perempuan? Murid tidak berani. Putriku Lily. Sejak kecil sudah belajar seni memancing. Tentu saja aku tidak akan meremehkan perempuan. Hanya saja aku terlalu terkejut. Bila saat kau kembali ke ikatan pancing, bawalah guruku bersamaku. Guruku ingin ikut serta dalam kejuaraan memancing pemuda nasional. Kau aturkan untuknya. Baik.
Putri relay sebaya dengan guruku. Jika dia bisa mendapat bimbingan dari guruku, keterampilan memancingnya pasti akan mengalami kemajuan besar. Haha. Mendengar penjelasan dari Dewa Memancing, aku benar-benar ingin bertemu wanita luar biasa ini. Ibu Layu memang seorang wanita luar biasa. Ayah, kau anak muda juga tidak buruk. Baru berusia 25 tahun sudah mahir membuat joran pancing. Joran yang kau buat untuk memancing raja ikan itu sangat mudah. Hahaha. Pintu ikatan pancing hampir terinjak-injak. Semua hanya ingin mendapatkan joran buatan tangan anak muda ini. Hahaha. Paman Suliwat, Ketua, kalian terlalu memuji aku. Agas, bawalah kalian ke keluarga Pramono, jemput guruku kembali. Baik. Keluarga Pramono. Entah bagaimana keadaan Ayu, apakah dia masih mengingatku? Ayu, apakah itu kamu menggunjingkanku di depan Dewa Memancing sehingga membuatku kalah dalam perlombaan? Sejak tadi malam, aku dikurung oleh kalian di gudang kayu. Aku tidak bersih kemana-mana. Mana mungkin aku bisa menggunjing? Kau masih berani membantah? Kau, 10 tahun ini, aku biarkan kalian memukul, menghinaku. Itu tidak berarti seumur hidupku. Aku harus seperti ini. Aku sudah memberontak padamu. 10 tahun sudah. Budi melahirkan yang kau beri padaku. Sudah aku lunasi sepenuhnya sejak lama. Mulai sekarang, kita seperti orang asing. Bukan bertemu lagi. Berhentilah di situ. Kalau kau pergi, siapa yang akan merawatku? Apa? Ayu, kau ubahkan pada ayahmu. Tak menghormati kakak. Ajaran 3 ketaatan dan 4 kebajikan itu kau simpan seperti si kuracing. Budi Pramono, sekarang bukan zamannya dulu. Ajaran 3 ketaatan dan 4 kebajikan sudah lama jadi sisa-sisa feodalisme. Awani sekali. Laki-laki adalah langit, perempuan adalah rerumputan. Itu aturan yang diwariskan leluhur. Jangan selalu mengaitkan segala hal pada leluhur. Leluhur tidak memerintahkanmu membunuh istri dan menyiksa anak. Babalaya, ayo. Hari ini aku akan memukulkan hukuman padamu. Kau anak Bakangi. Tangkap dia. Hai. Perempuan celaka ini berani menendangku. Aku akan memukulnya sampai mati dengan tongkat. Ayo. Cobalah lagi. Benar-benar penuh wibawa. Itu Ayu. Kamu hebat sekali. Maaf, aku tidak berani memancing lagi. Kamu sangat berbakat. Kelak pasti bisa menjadi mancing terkenal di dunia. Perempuan tidak boleh memancing. Siapa bilang? Sejak dulu perempuan tidak kalah dari laki-laki. Aku bisa membuat joran. Nanti ketika kamu sudah besar, aku akan hadiahkanmu sebuah joran. Kamu bahas itu dan berlatih dengan baik. Ikuti kompetisi memancing nasional. Baik. Dia sangat tampan. Dia tidak mengenaliku. Kepala desa. Tiba-tiba berkunjung. Ada keperluan apa? Aku datang untuk bawa Ayu pergi. Apa? Apa katamu? Kau ini siapa? Urusan desa aku. Kapan? Kau yang urus. Diam. Bukan hanya murid ikatan pancing, tapi juga nomor 1 negara. Pengrajin pembuat joran. Ternyata dia adalah di dunia memancing. Pengrajin pertama yang termasyhur. Tidak menyangka begitu mudah. Tidak hanya itu. Kurangkar Dewan Putih, Ketua Ikatan Pancing adalah sepasang kekasih yang serasi. Bahkan ayahmu bertemu dia lama. Aku sebut master dengan hormat. Ayah, saya memberi salam pada master. Bukannya hanya seorang membuat joran brengsek, tapi yang hebat. Limai, diam. Joran adalah senjata para pemancing. Betapa pentingnya. Kau pala ni, Kak. Mereka terus-menerus wanita semua. Terima kasih atas perhatian, Master. Semua sudah berlalu. Kepala desa, ayo kita pergi. Jawab. Pergi. Kalau kau pergi, siapa yang akan melayani kau?
Muhai hari ini, ayu adik, murid ikatan pancing, berbun orang dengan ikatan pancing, berarti bermusuhan dengan ikatan pancing. Sakit sekali. Lepaskan. Dengan berwatak lembut, ternyata marah karena Ayu. Dia, selain ibuku, adalah orang kedua yang membelaku. Kenapa? Lepaskan tanganku. Lepaskan dia saja. Enggak, Kepri. Ayah, kau begitu saya biarkan perempuan itu pergi. Lama. Ikatan pancing adalah sektor terkemuka di dunia memancing. Dan bahkan sangat berpengaruh di sana. Akar pengaruhnya kuat. Jika tidak melepas Ayu, apakah kita mau bermusuhan dengan mereka? Aku tidak terima. Mengapa Ayu bisa mendapatkan sumber daya ini? Dia hanyalah seorang perempuan. Seharusnya bersembunyi di rumah belakang, melayani laki-laki. Kenapa? Berburu-buru. Aku berhutang nyawa pada putri ketua. Ikatan puncak diri. Selain itu, Bijoza, putri manja yang tersohor di dunia memancing. Dan kau juga sudah dengar, ayah yang menolong Ayu. Namun dia dan Lily dianggap pasangan yang serasi. Ayah, maksud ayah, kau cepat puasulan kembalikan ke Lily. Katakan bahwa akhir-akhir ini ayah membawa seorang perempuan liar ke terpancing. Ayah, ternyata ayah punya cara. Menyinggung putri ketua ikatan pancing, kupikir si gadis nakal itu tidak akan bisa tetap tinggal di sana. Yang paling penting sekarang adalah lomba memancing nasional. 6 hari lagi, kalau kau cuma masuk 3 besar, malah desa pancing berikutnya hanya bisa jadi kau. Aku sendiri belum tentu masuk 10 besar. Ikuti aku. Tongkat pancing, dewa memancing. Betul. Dengan tongkat ini, mendapatkan juara bukan masalah. Tapi kalau dewa memancing tahu ini, nyawa kita takkan selamat. Tenang saja. Aku sudah mencoret tongkat ini. Tak ada yang bisa melihat. Ini tongkat milik dewa memancing. Mantap, terlihat lagi. Ayah, janganlah. Anakmu pasti akan merebut juara, merebut posisi pewaris kepala desa, mengharumkan nama keluarga kita. Dewa, memancing. Kemarin malam saya telah melakukan pembukaan jalur nadi terakhir untuk Anda. Apakah masih ada bagian yang terasa tidak nyaman? Terima kasih Ibu atas pertolongan Anda. Sekarang saya berhasil menembus tingkat memancing tingkat 8 dan mencapai ranah tingkat 9 serta menambah umur 10 tahun. Bagus. Terima kasih telah menyelamatkan ayah saya. Ini beberapa uang dan pakaian yang saya siapkan untuk Anda. Jangan anggap terlalu sedikit. Dewa memancing menjadikan saya gurunya. Saya menyelamatkannya memang seharusnya. Saya tidak bisa menerima ini. Ibu, tolong tidur. Bahkan jika dari Suliwan, ini sedikit penghormatan untuk Anda. Agak berat, aku bantu bawa. Agas, guru saya kupercayakan padamu. Jangan biarkan dia menderita sedikit pun. Tenanglah, Pak. Guru Anda adalah guru leluhurku. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk merawat guru leluhurku. Baik, silakan berangkat. Dewa, memancing. Kita akan bertemu lagi di lain waktu. Ayo pergi. Oh iya, tak perlu bersedih. Faham? Tokolang pergi. Nama guru pasti akan terkenal di dunia memancing. Ayo, kita hampir sampai. Master Atia, selama 3 hari ini tolong rawat aku. Ayo, aku hanya 5 tahun lebih tua darimu. Kau panggil aku Master, terus buat aku terdengar tua. Kau jisimaikiku. Ayan. Anyan, kita pertama kali bertemu di keluargaku. Kenapa kau menolongku? Waktu aku 11 tahun, aku pernah pergi memancing bersama ketua dan bersemuru. Sayangnya, kamu lupa aku. Nah, Ayo, di depan itu ikatan pancing. Bawalah jiot yang diberikan dewa memancing padamu. Maka kau bisa masuk. Hari ini aku ada urusan
mungkin akan pulang agak kelambat. Oh iya, Putri Ketua sifatnya cukup keras kepala. Jika kau sebelum pergi, jangan meladeni dia. Meskipun Ayu tidak mengingatku, tetapi tongkat pancing tetap harus dibuat. Apakah dia belum menjawab pertanyaanku? Sudahlah, biarkan saja. Ikatan pancing. Dia dah di sini. Bolanji. Siapa gelandangan ini? Apakah dia yang disebut Ayu yang disebut dalam surat itu perempuan yang dibawa oleh kakak Ayan berpakaian compang camping? Nama saya Ayu Pramono. Saya datang bergabung dengan Ikatan Mancing untuk mengikuti kejuaraan memancing pemuda nasional. Ibu tak tentang desa memancing. Aturan bahwa perempuan tidak boleh memancing. Lebih baik kau cari pria untuk dinikahi dan pulang untuk punya anak. Kita sama-sama perempuan. Bagaimana kau bisa berkata begitu? Kesetaraan gender. Perempuan tetap bisa belajar memancing. Beraninya kau. Kau cuma seorang pengemis kok dan masih berani menandingi Ibu Lili. Ibu Lili adalah putri ketua sini dalam memancing. Memiliki bakat luar biasa. Usianya baru 22 dan sudah mencapai tingkat memancing 5. Siapa kau sampai berani menilai? 22 tahun. Tingkat memancing 5. Memang hebat. Tapi itu bukan alasan untuk meremehkan perempuan. Kau sedang mengajari aku. Berani sekali. Nah, ini adalah dewa memancing job yang diberikan Witoso padaku. Gak ada bisa masuk. Kan? Mona, benar-benar giok milik dewa memancing. Namanya Ayu Tianjong juga memiliki giok dewa memancing. Ternyata dia memang si penjahat yang disebut dalam surat itu. Berani merebut pria dariku. Lihat bagaimana aku menanganimu. Kau pakai pakaian compang camping. Bagaimana mungkin punya job dewa memancing? Pasti kau yang mencuri. Kau berpakaian compang camping. Bagaimana mungkin punya job dewa memancing? Asing kau yang mencurinya. Tidak saling mengerti. Sangkap ya? Aku tidak akan membiarkan pengemis kotor masuk ke tempat kami. Nona, ketua sendiri menulis balasan mengatakan harus menghormati orang yang direkomendasikan dewa memancing. Ini Bagaimana? Aku tidak bisa memerintahmu lagi. apa yang kalian lakukan? Ayu, apakah kau terluka? Kau si bodoh ni. Berani di depan wajahku. Bagayu ke Ayan. Ku ayat. Pengemis kotor ini menindasku. Lili, jangan mempermalukannya. Perkenalkan pada semua, ini Ayu. Ya, Juga masuk ikatan kaji. Bisakah jangan memberitahu semua tentang identitasku? ini. Baik, Pak. Dia direkomendasikan oleh dewa memancing untuk mengikuti kejuaraan memancing nasional. Tidak boleh bersikap tidak sopan. Ke Ayan. Dia perempuan. Tidak boleh mengikuti kejuaraan memancing. Apalagi tidak berhak bergabung dengan ikatan kita. Lila, masih gak seorang perempuan. Bagaimana aku bisa sama dengan pengemis kotor ini? Aku memiliki bakat luar biasa. Selain itu, aku anak ketua ikatan pancing. Dunia memancing telah menghapus larangan wanita. Tidak boleh memancing. Sekarang sudah ada kesetaraan gender. Di arena yang dinilai adalah kemampuan, bukan asal-usul. Larangan itu sudah dihapus. Tapi masih banyak yang meremehkan wanita. Aku pasti akan membuktikan. Perempuan tidak kalah dari laki-laki. Tolong, aku akan bawamu masuk. Budi Pramono juga mengatakan bahwa dia sudah mencapai tingkat memancing 5. Aku rasa itu curang. Si penjahat. Iya. Kagak, ini tempat makan keluarga kami.
Dia cuma murid biasa. Tidak pantas datang ke sini. Lily, mulai sekarang Ayu adalah keluarga kita. Sayang, terima kasih. Aku akan pergi ke kantin. Ayu, tunggu aku. Nenjat! Ayah, aku tidak suka ayam. Bisakah kamu usirnya? Lily, jangan sembarangan bicara. Ayu Piu ni identitasnya istimewa. Selain itu, dia juga jenis memancing. Kalian harus bergaul baik. Itu baik untuk kemajuan kemampuan memancingmu. Bukankah dia anak keluarga Pramono di desa memancing? Bahkan ayahnya pun tidak mengenalnya. Ada apa istimewanya? Omong kosong jenius, memancing. Aku pasti akan mengeliminasi dia di kejuaraan nasional agar dia selamanya menjauh dari dunia memancing. Install 3 lomba. Aku juga tidak tahu apakah uang dari kepala desa ini cukup untuk membeli joran yang bagus. Masuk? Ayo, ini yang ku bawa untukmu sebagai hadiah. Jorannya cantik sekali. Di sini bahkan terukir ikan kecil. Ini joran khusus yang ku buat untukmu. Ini bisa menahan beban sampai 100 kg. Joran biasa sampai 100 tin sudah bisa patah. Ini bisa menahan sampai 100 kg. Aku bukan pembuat joran biasa. Ayo, aku akan membawamu untuk mencoba. Ayo. Ayu, ini beban juga tinggi. Cobalah. Jika ini setidaknya 45 kg. Kau harus bilang padaku, apakah kemampuan lebih dari tingkat 5? saja tidak ada habisnya. Di kejuaraan nasional pasti banyak master. Aku harus terus berlatih. Smart. Apakah dia sadar di seluruh negeri yang bisa capai tingkat 5 itu sangat langka? Ini sudah merupakan jenius luar biasa. Kau membiarkan Ayu masuk ke ikatan pancing, maka dia bisa ikut kejuaraan memancing nasional? Siapa dirimu? Berani meragukan keputusanku? Kau? Lily, kamu membiarkan Ayu ikut kejuaraan memancing nasional juga, kau mungkin tidak punya kesempatan menang. Jadi aku menyarankanmu. Budi Pramana. Jangan kira karena kau menyelamatkanku dulu, lalu bisa mengaturiku seenaknya. Aku takut padanya. Orang kampung biasa. Perlu kau tahu, dalam memancing, yang dinilai bukan hanya teknik, kualitas joran juga bisa menentukan menang atau kalah. Kau yang benar. Kalau tidak, aku juga tidak akan mempertaruhkan nyawa mencuri joran Dewi memancing. Joranku dibuat oleh pembuat joran terbaik senasional. Kefayan dibuat khusus untukku. Dibanding joran dewa memancing, jauh tertinggal. Meskipun kemampuanku hanya tingkat, tapi dikombinasikan dengan joran dewa memancing, mencapai tingkat ini bukan masalah. Apalagi, kemarin aku baru menembus tingkat 6. Menggunakan Ayu yang menggunakan ranting. Memancing itu bukan hal yang mudah. Nah, selamat dia. Lebih baik aku ingin lebih dulu mengucapkan selamat untuk memenangkan juara. Tenang saja. Setelah aku meraih juara, kau bersama adalah melumpuhkan tangan Ayu. Aku akan mengusir penjahat yang menggoda kakak Ayan. Dia di dunia memancing. Juga sebagai balasan atas jasamu dulu. Lily, memang bermaksud begitu. Kau benar-benar menyelamatkan Lily. Kenapa wanita ini tidak pernah menganggap kita penting? Tentu saja benar. Lily dulu ikut ayahnya ke desa memancing. Tidak sengaja jatuh ke air. Tidak tahu siapa yang menyelamatkannya lalu pergi waktu mendapat jasa penyelamatan. Joran ini boleh, kan?
Ayan, aku ingin berbicara sedikit dengan Ayu. Enggak, Ayu. Baik, aku akan bantu taruh jorannya kembali ke kamar. Terima kasih. Impun Lady meninggal lebih awal. Itu Krafu yang telah memacahkan beberapa hari ini. Mungkin ada yang menyinggung anda. Tidak apa-apa. Aku tidak menyimpan rasa. Syah? Ayu, bisakah anda membimbing Lily sedikit? Gadis itu sebenarnya tidak jahat, hanya terlalu dimanja. Beberapa hari ini, terima kasih atas perhatian Anda dan Ayan. Jika Lily mau belajar memancing denganku, aku bisa mengajarinya. Terima kasih. Merawat anda adalah kewajiban. Kalau begitu aku pamit dulu. Sampai jumpa. Travis, Pawo, beranikah kau bertaruh denganku? Nanti kalau kau sudah belajar sopan santun, baru bicara dengan lagi. Ayo! Kau mau bertaruh apa? Kejuaraan memancing nasional. Siapa yang meraih hasil lebih tinggi? Jika kau kalah, maka kau harus membuka kedua tanganmu sendiri keluar dari dunia memancing. Kau bilang kemampuanmu tingkat 5, lalu berani menandingiku. Kau cuma mencuri-curi belajar buku rahasia desa memancing. Lu baru bisa naik cepat ke tingkat 5. Sementara metode dewa dari kami tidak kalah. Aku punya joran custom buatan kakak Ayan. Dan juga, aku sudah menembus tingkat 6. Mama boleh mau sertifikat dibanding ini. Bukankah itu mudah bagiku? Baik. Aku setuju. Tapi jika kau kalah, kau harus mengangkatku sebagai gurumu. Mimpi saja dahulu. Aku nomor 1027 dan tertulis kiri. Ama, jangan tegang. Pertandingan ini bagimu sangat mudah. Omong besar. Tidak takut giginya keseleo. Seorang wanita berani-beraninya ikut lomba para pria. Perempuan ni seharusnya hanya mencuci dan masak di rumah, melayani suami, mendidik anak. Ya benar. Kalau keluar dan menampakkan diri, pria mana yang mau dengannya? Betul. Benar kan? Tidak ada yang bisa mengatur wanita harus melakukan apa. Sekarang ini masyarakat yang setara antara pria dan wanita. Wanita juga punya hal yang bisa dikejar. Bahkan bisa melakukannya lebih baik dari pria. Ya benar. Benar. Ryan, terima kasih. Tak perlu berterima kasih. Yang kau katakan itu kenyataan. Ya, tapi kebanyakan orang punya prasangka terhadap wanita. Pertandingan ini, aku bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk banyak wanita lain. Aku ingin membuktikan dengan kemampuan bahwa wanita tidak kalah dari pria. Hai, aku percaya padamu. Ayo. Aku akan menyingkirkanmu di babak pertama. Saya Argus Sisbasi untuk kejuaraan memancing nasional pemuda kali ini. Peserta kali ini jumlah 3,000 orang. Pertandingan dibagi 2 babak. Babak pertama dibagi arena kiri dan kanan. Setiap arena yang lolos ke babak berikutnya hanya 1 orang. Aku di arena kiri. Akan dipilih 2 orang untuk masuk ke perebutan juara 1 dan 2. Aku pergi ke arena kiri. Di babak pertama, menyingkirkan Ayu. Terserah padamu. Really, aku berjaga-jaga. Bagaimana kalau Di Pramono, aku sama sekali tidak sudi menggunakan cara-cara kalian yang kotor dan curang. Kemampuan memancingku jauh melebihi Ayu. Masa aku bisa kalah? enggak? Anakku, yang punya kemampuan untuk bersaing denganmu memperebutkan juara ada di arena kiri. Di arena kanan, kamu pasti nomor 1. Biarkan saja Ayi dan Lily bertarung. Lebih baik sampai curang patah dan tangannya cek. Waktu pertandingan artinya dalam waktu yang ditentukan, siapa yang dapat ikan terbanyak dan dengan kualitas terbaik, ialah pemenangnya. Lalu masuk ke babak perebutan juara 1 dan 2. Ayu, kalau kamu menyerah sekarang, tidak akan terlalu memalukan. Jujur akan kalah. Bagaimana
main pancing ni? Apakah dari kakak Ayat? Iya. Saya umumkan, pertandingan dimulai. Kakak Ayat, aku pasti akan buktikan padamu. Ayu sama sekali tidak bisa menandingi aku. Bersih. Jauh dari cukup untuk masuk ke final. Peserta lainnya, sudah mengeluarkan kemampuan cukup dan berhasil memancing tempe besar. Hanya 2 wanita ini, sekalipun konsep belum menarik curan. Jubal ini memang tidak pantas tampilmu. Memalukan sekali. Kalau tidak bisa memancing ikan, lebih baik pulang layani suami saja. Cepat, berhenti! Tandingan belum selesai. Siapapun yang berani bikin ribut lagi akan langsung didiskualifikasi. Selalu ikan besar yang didapat sudah 25 kg. Masa iya? Dua wanita ini bisa memancing yang lebih besar. Hai, Lampunya bergerak. Rini, aku akan tunjukkan pada kalian. Aku berbeda dengan wanita lemak itu. Ikan ini setidaknya 45 kg. Dengan kemampuanmu 36, corannya pasti patah. Zen, kamu tahu dirimu akan kalah. Makanya kamu butuhku. Aku justru akan tunjukkan padamu kekuatan asliku. Lily, cepat panggil doktor. aku kira dia sehebat itu. Ternyata cuma memaksakan diri. Kalau tangannya rusak, Sabar kita tidak akan bisa mengangkat joran lagi. Joran itu juga bergerak. Saat ini berat besar 25 kg. Ikan ini cukup dicemilah. Gak besar taktik. Saya umumkan, pemenang arena kiri adalah Ayu Pramono. Ayo, selamat ya. Ayu, bersiaplah dengan baik. Sore ni, finalnya, aku pergi lihat Nimi dulu. Ayo pergi. dia ternyata bisa dengan mudah menambah ikan besar 30 kg. Jangan-jangan dia butuh di tingkat kelima teknik memancing. Dia cuma seorang wanita. Kenapa bisa sehebat itu? Taruhan up. Juara arena kanan sudah di tingkat 6 teknik memancing. Juara ini tidak mungkin Jatuh ke tangan seorang wanita. benar sekali. Sorry, mana Indra saksikan bagaimana wanita itu kalah hingga menangis pulang panggil ibunya. Ibunya nakapku. Ternyata jorannya patah. Ada yang tidak beres. Ayo waktu terakhir lomba denganmu menangkap ikan besar 35 kg kali ini. Kenapa cuma 30 kg? Saya teknik memancing tingkat 5 paling bisa tarik 35 kg. Mungkin saja waktu itu Ayu cuma kebetulan beruntung. Aku tidak tenang. Demi memastikan kamu pasti jadi juara. Aku hanya bisa main sedikit curang. Sehingga kamu yakin tidak akan ketahuan. Tenang saja. Aku kita berwarna dan tidak merasa pasti tidak akan terdeteksi. Bagus. Selama Ayu menggunakan umpannya ini, entah dia dari usaha atau tidak, aku akan membuatnya hancur kehormatannya. Betul. Kita keluarga Pramono hanya punya satu orang jenius, yaitu kamu. Dia, Ayu, hanya layak jadi pelengkap. Pertandingannya akan segera dimulai. Cepat pergilah ke lokasi buat persiapan.
Diva, Dewi memancing dan kepala desa juga datang. Segera akan ditentukan juara nasionalnya. Dewa memancing memang seharusnya ada di sini. Ayah, kamu bilang Dewa memancing tidak akan mengenal karena joran yang kubawa itu miliknya. Tenang, aku sudah mencoret-coret, dia tidak mungkin mengenalinya. Hai, hari ini aku akan memperlihatkan padamu bahwa kalian para wanita memang tidak batas memancing. Sekuat apapun bakatmu, tetap tak bisa menandingi pria. Kau amat dengan mudah sudah menembus tingkat 6 teknik memancing. Ini adalah sesuatu yang seumur hidup tidak akan pernah kau raih. Ngomong sehebat apapun, kita hanya akan melihat hasil akhirnya. Pertandingan segera dimulai. Sebagai Ayu, Roha, setempat yang ditentukan. Semangat. Ayah, lihat bagaimana sikap sombongmu. Aku harus membuatnya berlutut. Mohon mengalah padaku. Bukan hanya itu, aku juga akan melumpuhkan kedua tangannya agar dia kembali dan terus jadi budak. Pertandingan tetap selama 3 jam. Siapa yang mendapatkan ikan itu pula akan menang. Pertandingan ini mulai. Ikan pancing ramai? Kenapa terlihat agak familiar ya? Ayah, tongkat pancingnya itu ditempeli hiasan yang mencolok. Bahkan bahannya pun tidak kelihatan. Mungkinkah ayah salah merasa? Teknik memancing tingkat 6 ini melawan tingkat 5. Bukankah sangat mudah? Kalau aku jadi dia, sudah bereskan barang-barang. Pulang ke rumah saja. Ayo. Baru jika kau mengaku kalah, mungkin aku masih bisa membiarkanmu kalah. Kita hormat, teman. Tidak tertarik. Sama sekali tidak mau mendengar. Baiklah. Kalau begitu hari ini aku akan biarkannya melihat dengan jelas. Seorang perempuan yang berhak untuk bersaing dengan pria. Apa akibatnya? Ayah, ini kamu sangat sebelah berkilo. Ayo berenang ke arahku. Ikan besar seberat 40 kilogram. Bukan sesuatu yang bisa dia dengan mudah pancing, kecuali dia ingin patahkan tongkat pancingnya. Sudah menggigit. Agus! Iya! Iya! Memang benda ini ikan besar seberat 840 kg. Tidak heran dia putraku. Ini benar-benar hebat sekali. Ikan besar 40 kg. Kemenangan juara ini sudah pasti. Ayah, Ikan besar tuh tadi jelas hampir menggigit Kemayu. Kenapa malah menggigit kail lama? Baru saja itu, ibu menggunakan tenaga untuk menurunkan airnya. Sepertinya ikan 40 kg ini bukan targetnya. Ayo, Pak Mono. Kau dulu di tingkat 5 teknik memancing. Paling hebat pun hanya bisa memancing ikan besar 45 kg. Kau susah kalah. Mencari susah sendiri. Harus benar pada sedikit. Baru sih, Time. Pertandingan belum selesai. Kan gini datang ya. Lampung tenggelam, Jack. Itu ikan besar.
Bukankah perempuan ini bodoh? Kenapa masih belum mengangkat tongkat pancing? Apa dia ingin menunggu ikan gabok? Lampung sudah tenggelam. Ikan ini pasti tidak kecil. Dia bukan bodoh, tapi tidak berani menarik. Pagi tadi, ada orang yang memaksa menarik ikan besar. Tongkat pancingnya patah. Si bodoh itu. Dia angkat pancingnya. Paling-paling hanya ikan 35 kg. Jauh tidak sebanding dengan Rama. Hah? Itu ikan besar 50 kg. Ayu Pramono ini sudah mencapai tingkat 7 teknik memancing. Ikan ini memang benar seberat 50. Apa? Ayo, katakan yang sebenarnya padaku. Apakah kamu sebenarnya bukan hanya berkekuatan di tingkat 7 dalam sini memancing? Coba kedua. Saya umumkan, kejuaraan Asiana Pemuda dalam lomba mancing adalah yang berhasil memancing ikan 50 kg dan kemampuan pancingnya sudah mencapai tingkat 7. Itu Ayub Pramono. Walaupun sudah tahu kalau keterampilan memancingnya sangat tapi melihat langsung di tempat ini sungguh sangat mengagumkan. Dengan kemampuan guruku, tidak lama lagi kau akan terkenal di seluruh dunia. Ini tidak mungkin. Dalam sekali Anda memancing naik ke tingkat 7. Sulitnya seperti naik ke langit. Banyak sekali orang terhenti di tahap ini dan akhirnya menyesal seumur hidup. Ayo, kamu baru berusia 20 tahun. Bagaimana mungkin sudah mencapai tingkat 7? Saya akan menjadi kiri kita. Kumpulan Ayu. Pasti dia curang. Bawah dariku membuat kalian sampai tidak bisa menerimanya. Aku tidak akan kalah. Kamu seorang wanita. Kita mungkin lebih hebat dariku. Ketua. Ayo, Pramono. Sejak kecil tidak pernah bersentuhan dengan memancing. Dalam waktu singkat, sudah bisa naik ke tingkat 7. Ini sebut tak bisa percaya. Anda harus menyelidiki dengan dalam waktu singkat, sudah naik ke tingkat 7 dalam seni memancing. Sungguh sulit dipercaya. Anda harus menyelidikinya dengan ketat. Baiklah. Silakan kalian prediksi sebebasnya. Bukli Pramono. Pramono, apakah kalian tak di kejuaraan klasik mempertanyakan serta lomba? Jika pemeriksaan menunjukkan tidak ada masalah, kalian berdua akan dikeluarkan dari dunia memancing. Lihatlah. Ikan ini sudah tidak bergerak. Pasti keracunan. Benar-benar ikan ini benar-benar tidak bergerak. Bagaimana mungkin ini terjadi, Ketua? Fakta ada di depan mata. Anda harus menyelidiki. Ayo dengan ketat untuk beri penjelasan pada semua orang. Selidiki ayo, selidiki ayo, selidiki ayo, selidiki ayo, selidiki ayo, selidiki ayo, selidiki ayo. Ibu akan menyelesaikannya sendiri. Baik, kami pasti akan memberi penjelasan pada semua orang. Lapan itu saya yang tanam sendiri. Umpan ini pasti bermasalah. Anggo, jangan takut paut. Aku percaya padamu. Hasilnya sudah keluar. Dokter, pasti dia yang memberi racun. Segera ungkap kebenarannya. Benar, dokter. Jangan beri Ayu sesuatu pun yang menguntungkannya. Jin beracun menginjak ikan besar sampai tidak bernyawa. Ini berbahaya bagi seluruh dunia memancing. Umpan ini tidak beracun. Memenuhi aturan penggunaan umpan yang aman. Apa? Ini tidak mungkin. Tetapi ikan ini sudah mati. Ia hanya kekurangan air, bukan BB. Rasanya tidak benar. Ada yang meracuni. Obat beracun jenis ini hanya tersedia di satu apotek di seluruh kota. Kamu yakin umpan saya bermasalah? Bukankah seharusnya kamu yang menaruh racun di dalam umpan itu? Kamu? Tidak mengakui juga tidak apa-apa. Siku yang saksi. Saya pemilik apotek. Ipak, hari ini dia datang tokoku membeli racun. Katanya untuk membahas tikus. Jadi aku menjualnya pada. Tidak aku sangka. Ternyata dia berniat mencelakai orang. Kamu hasil meluduh. Asli wanita ini sudah bersekongkol dengan pemilik toko. Sengaja menjebakku. Benar. Wah, Maji. Sejak kecil sudah penuh tipu daya. Bahkan diam-diam belajar tulus memancing kami. Nah, bukan tidak seperti ini. Sama sekali tidak menyukai. Cukup.
Ayu Pramono adalah guruku. Jurus Dewa Memancing adalah hadiah dariku untuk guruku. Mana mungkin disebut mencuri ilmu? Ayu, ternyata kita adalah guru sang dewa memancing. Justru karena Ayu adalah gurumu, maka kamu sengaja membelanya. Kurang ajar. Inilah cara terhadap dewa memancing. Begitu kasih aku saat bicara. Apa salah Dewa Memancing? Yang kami tuntut adalah keadilan. Walau aku juga kurang suka. Oh, Ayu, seorang wanita memenangkan kejuaraan. Tapi fakta sudah jelas di depan mata. Masih saja membantah. Ini terlalu memalukan. Bagi Komri. Fakta sudah diselidiki dengan jelas. Budi dan Rama Pramono sedang memfitnah Ayu. Bisa melakukan ikat besar. Dan menurut aturan, kedua orang akan diusir selamanya dari dunia pemancing. Lihat. Tidak boleh. Bukan anakku adalah jenius memancing 100 tahun sekali. Tidak bisa membuatnya. Gimana Suliwan? Pergi ambil joran milik Rana. Baik. Dewa Pancing, apakah joran Rama bermasalah? Tadi saat aku membuka pertandingan memancing saya, aku merasa joran itu agak terlihat familiar. Bawa ke sini untuk diperiksa. Tidak boleh lihat. Minggir. Habis. Selesai sudah. Ini joranku. Ternyata yang curang ikut lomba adalah Rama. Ini kurang mempermalukan kita. Kamprea. Dewa Pancing, joran itu aku yang mencuri. Tidak ada hubungannya dengan Rama. Budi Pramono, Rama masih muda. Mengapa kamu ikut-ikutan bodoh? Mulai sekarang kau buat posisi ketua klan. Budi di desa Pancing. Usir mereka berdua dari desa Pancing. Seumur hidup tidak boleh melangkah masuk ke desa Pancing lagi. Guru besar, Anda telah memenangkan kejuaraan nasional pemancing muda. Asosiasi Nasional Memancing ingin mengundang Anda bergabung dengan asosiasi. Sebagai sesuatu. Ini adalah kehormatanku. Para sesepuh asosiasi memancing, semua pria berusia 69-70 tahun, tapi Ayu baru berusia 20 tahun dan dia seorang wanita adalah yang pertama. Wanita tidak kalah dari pria. Di masa depan akan ada lebih banyak wanita belajar memancing dan prestasi yang mereka capai tidak akan kalah banyak dari pria. Sebelumnya memang pandangan kita terlalu sempit. Aku bersama Agas dan Suliwan pada urusan dan harus pergi jauh. Baiklah, aku akan menunggu kalian di ikatan pancing. Ibu Ayu, tentang Lily. Senanglah. Apa yang kujanjikan padamu pasti akan kutepati. Terima kasih banyak. Kamu datang untuk apa? Melihat aku dipermalukan? Jangan kira menang dariku. Berarti bisa jadi juara. Juaranya pasti Rama kan? Lily, juaranya Ayu. Kasih karena keahlian, tongkat pancing yang diberikannya berguna. Nova, Nipa, kamu hanya bisa pakai ranting untuk memancing. Bisa tidak kamu tenang? Tidak bisa. Ayah, kenapa kamu harus memberi Ayu tongkat pancing yang orang miskin hilang? Mana? Mungkin sanggup beli. Untuk aku ikan, adanya slash. Tongkat pancingku saja kamu minta bayaran. Kenapa harus memberinya gratis? Itu janji yang kuberikan padanya. Kapan dia pernah janji sama aku? Sebulan sebelum pertandingan, Kamu kalah. Kamu rebut juaraku. Sudah merebut Ayu dariku. Sekarang mau aku jadi muridmu. Mimpi saja. Lily, kamu terlalu keterlaluan. Pergi. Ayo, kita pergi. kita tidak seharusnya menemuinya, malah membuatnya makin tersulut. Lily sejak kecil dimanjakan, tapi orang harus dewasa juga. Tidak mungkin seumur hidup dituruti terus. Sebenarnya aku lumayan iri padanya, karena punya ayah yang sangat menyayanginya. Juga tidak banyak orang yang menyayangi. Kapan kamu pernah janji? Memberiku tongkat pancing? Tunggu saja sampai kamu ingat sendiri. Sejak kecil aku tinggal di desa pancing. Ayah nanya di ikatan pancing. Sebenarnya bagaimana kita bisa saling kenal? Oh, selesai.
Pido Pramono, kamu datang untuk apa? Aku dengar Kang Tengku. Kayaknya datang jengukku. Apa kamu sampah? Ayu bisa-bisanya tingkat 6 kalah dari Ayu. Yang cuma tingkat 5 itu. Aku memang sampah. Tapi masih lebih baik sampai Pak orang masuk rumah sakit. Lele. Ayu itu menangkan hubungan dengan Dewa Pancing. Baru bisa menang. Selain itu, Ayu juga mengusir aku dan kamu dari dunia pemancingan. Kami bahkan tidak bisa kembali ke desa pancing. Apa? Dewa Pancing dan ayahku. Orang yang tidak bisa bedakan benar dan salah, kenapa bisa membiarkan Ayu berbuat saya anaknya? Betul. Tidak tahu. Ayu itu kasih mereka obat apa sehingga semua orang hanya berputar sekeliling. Aku mau cari ayah. Itu. Sudahlah, jangan ribut lagi. Ayahmu dan Suliwan berdua pergi dapur, tidak akan segera kembali. Kalian sedang apa? Ayu, kamu terluka tidak? Ayu punya identitas istimewa. Dia juga jenius memancing. Kalau kamu bisa bergaul baik dengannya, itu akan bermanfaat bagimu untuk meningkatkan teknik memancing. Kenapa kamu harus memberi Ayu tongkat pancing? Agak kan bangga mungkin dia mampu beli. Kamu memberikan padanya. Sejak Ayu muncul, ayahku dan kak ayah hanya peduli pada pasti dia sudah kasih mereka semacam obat pelet. Lei, aku punya sebuah rencana yang bisa membantumu menghadapi Ayu. Tapi aku punya satu syarat yang harus kau setuju. Aku masih berhutang satu budi menyelamatkan nyawa yang belum terbalas. Kau sebutkan saja. Asalkan bisa menghadapi Ayu. Aku akan setuju. Aku ingin desa pancing kepemilikan Danau Bulan. Kepemilikan Danau Bulan adalah milik keluargaku. Tapi dulu ayah mengabdi kepada Dewa Memancing. Maka Danau Bulan diberikan pada Dewa Memancing. Jadi, kau ingin sekarang ayahmu dengan sikap terhadap Ayu. Jika kau takut, jika menegut dalam kolam ini. Saya tidak berani. Aku setuju pada Ping memberikan Danau Bulan padamu. Kau beritahuku menghadapi Ayu. Bapak kau memang pintar. Jadi setelah kita dapat hak kepemilikan Danau Bulan, bahkan Dewa Mancing harus menuntut memohon kita balik ke desa pancing. Danau Bulan adalah dasar dari desa pancing. Kalau Danau Bulan hilang, cerita pancing akan hancur. Budi menyelamatkan nyawa ini memang berguna. Lilinya seharusnya keluar rumah sakit kan? Kenapa? Kau mau menjemputnya? Pergi saja, sudah berhari-hari. Dia juga perlu tenang. Baiklah, aku akan menemaninya. Ini surat yang dipercayakan oleh Nona Lili. Ayu, dia harus kembali ke desa pancing malam ini. Kalau tidak, tergulung desa ke. Ada apa? Ini, bawa Budi dan Rama ke desa pancing. Kalau aku tidak kembali, mereka akan menggali makam ibuku. Aku akan menemanmu kembali. Ayo, pergi. Mulai! Budi Pramono, bukan di hadapan Dewa Pancing. Anggang kepala desa bersumpah tidak akan menyentuh makam ibuku. Bukan aku. Yang ingin menyentuh makam ibumu adalah Lili. Ya, Lili. Lili, Budi dan Rama sudah memanfaatkanmu. Kenapa kau mau menurut kata mereka? Kalian, Budi dia. Jelas. Ayu telah membingungkan kalian buat kalian menurut padanya. Bahkan membuat mengabaikan Lili. Dulu Lili tenggelam di Danau Bulan. Kalau penyelamatnya hadir, maka itu akan terbongkar. Kalian, kau sama sekali tidak peduli padaku. Hanya tahu membela Ayu. Lili, ku bukan orang desa pancingku. Ku bapak menyentuh makam ibuku. Seluruh Danau Bulan milik keluargaku, termasuk tepiannya. Kenapa? Dipakai kalian puluhan tahun, lalu menjadi milik kalian? Bukan maksudku begitu. Apa yang kau mau dariku? Supaya aku tidak menyentuh makam ibuku. Bersama.
tinggalkan kaya. Sepanjang hidupmu, jangan pernah bertemu dia lagi. Lily! Kedua, mutilasi kedua tanganmu sendiri. Bawa dia dari dunia memancing. Ayu, memancing selalu menjadi mimpimu. Sekarang kau akhirnya meraih gelar juara nasional. Tak boleh begitu mudah menyerah. Ayu adalah juara nasional. Ini adalah tujuan bersama. Juara nasional pasti adalah Pak Rama. Diva, Ayu, apa artinya? Seorang perempuan saja layak menjadi juara. Kalian bisa tanya Rama, siapa sebenarnya yang dalam kompetisi mencuri joran dewa memancing? Dan siapa yang meracuni menuduh lawan akhirnya diusir dari desa pancing, dikeluarkan dari dunia memancing? Tentu saja itu Ayu. Dewa memancing dan kepala desa tidak hadir. Pantu Monggo Ayu. Aku terjatuh dengan keras. Ku ceritakan saja. Ayu sejak kecil tak jujur, melakukan hal buruk juga tak aneh. Budi Premono. Kau benar-benar terus memperbarui pengetahuanku tentang kegoblokan. Kurang ajar. Aku ayahmu. Kau sangat durhaka. Masih ku memanjakanmu. Hari ini mendorong makam ibumu adalah untuk memberimu pelajaran. Diam! Kau tak punya hak mencari ke ibuku. Aku tidak tertarik pada keluargamu. Tidak tertarik. Ayu, sudahkah kau memikirkannya? Aku tidak akan setuju untuk menyentuh makam ibuku. Kecuali aku mati. Baiklah. Kalau begitu, pergilah mati. Kami. Ayo. Lily, sekarang berhenti masih sempat. Jangan lakukan hal yang akan kau sesali. Biarkan Ayu bergabung dengan ikatan pancing. Adalah hal yang paling kusesali. Tangkap ayat. Ayo. Runtuhkan itu. Runtuhkan. Hentikan semuanya. Ini dompetmu. Diberikan ibuku padaku. Begitu, aku waktu kecil pernah menyelamatkan seorang gadis yang tenggelam. Kenapa aku tidak berpikir lebih dulu? Seorang pria, bagaimana bisa memiliki dompet perempuan? Bentuk tubuhnya juga berbeda. Sekarang, bagaimana bisa menyelamatkan Lilia? Itu Ayu. Ayah, kalau begitu, sekarang kita harus bagaimana? Ayo, jauh. Tangkap Budi dan Rama. Ayo, tangkap Budi dan Rama. Kepala desa, Rama baru saja memenangkan juara nasional. Kenapa harus menangkap mereka? Juara? Tidak pantas. Budi dan Rama demi menang mencuri corak dewa memancing, berlaku dan menjebak. Mereka sudah diusir dari desa pancing. Diusir dari dunia memancing. Juara sejati adalah Ayu yang mencapai level 7 memancing. Dia adalah pahlawan desa kita. Kau sudah level 7 memancing. Tidak heran kau bisa menang. Kalian benar-benar menipu aku dari awal sampai akhir. Lily, aku melakukan itu demi kebaikanmu. Hango ini datang untuk merusak kebahagiaanmu. Diam. Kepala desa, aku ini memutuskan berikan jawaban pada Ayu. Apa? Bagaimana pembagiannya? Diserahkan kepadamu. Lily! Kalian ayah dan anak sudah menipu kepercayaan kami. Mempermainkan kami. Saudara-saudara, kedua pencundang ini dari desa pancing. Dari desa pancing. Kepala desa, kau kembali sendirian? Dewi Pansing dan ketua mana? Ibu, tak ada masalah. 20 tahun lalu, ayahku dan orang jahat buat taruhan hidup mati memancing. Kami datang untuk menghadiri janji itu. Awalnya aku kira ayahku berhasil melewati level 8 memancing. Pasti. Tapi lawannya mengeluarkan seorang penting memancing level 10. Apakah hanya Dewa Pancing yang bisa bertarung atau aku bisa menggantikannya bertarung? Kedua pihak bisa mengirim perwakilan secara acak untuk menentukan yang terkuat dalam memancing. Tapi jika kita kalah, bukan hanya peserta yang akan mati, tapi menyerahkan sumber gaya desa pancing dan danau pula diberikan begitu saja pada orangnya. Ibu Ayu, ayahku tidak ingin kau tahu. Tapi sekarang orang yang bisa minta tolong hanya kau.
Tolong selamatkan ayahku. Selamatkan desa pancing. Palar desa, Dewa Pancing adalah muridku. Jika ada yang mengganggunya, sebagai gurunya, aku tidak akan tinggal diam. Tenang banyak ibu. Sekarang sudah malam. Masih sempat. Moga kita berangkat besok. Baik. Ibu, kali ini aku pergi dan mendapatkan juara nasional. Ibu juga pasti akan senang untukku kan? Budi dan Rama telah melakukan banyak kejahatan, akhirnya menerima hukuman. Tak ada lagi yang bisa menghentikanku berlatih memancing. Ibu, aku telah menemukan teknik memancing baru. Bolehkah aku menunjukkannya padamu? Pertarungan melawan orang jahat bukan hanya tentang nyawa ketua dan dewa pancing. Yang lebih penting, sumber daya perikanan yang menjadi tumpuan hidup selama generasi. Jaga kehormatan negaraku. Pertandingan ini, aku harus memiliki keyakinan untuk menang. Berhasil mencelaka. Masih yang itu sesuai. Iya, berhasil khusus. Enggak, sekarang kita bahkan tidak mampu beli makanan. Kenapa kau membawa aku ke sini? Anak-anak di desa pancing itu berarti serikat dan tidak tahu berterima kasih. Kita ini, Kabas, harus mencari pelindung yang lebih besar. Kau terong. Kami punya rencana yang bisa membantu negeri kalian dalam memenangkan kejuaraan mancing melawan mereka. Kali memancing teguan Witoso hanya memiliki tingkat memancing 9. Bagaimana bisa menandingi tingkat 10 kami? San susah. Dah mungkin belum tahu. Witoso ini punya guru bernama Ayu yang mampu menjadi gurunya. Ama ini memiliki kemampuan memancing tingkat 10. Tuan Matsushita, Aku tahu. Kalian mau apa? Kami sekian suka Kami bisa memberitahu lokasi Ayu kepada kami ya. Oh, dan juga Suliwan sudah meminta Ayu datang sebagai bantuan. Kalian harus sebelum Ayu datang untuk bertanding. Bunuh dia. Aku setuju bekerjasama dengan kalian. Katakan padaku lokasi dan penampilan Ayu. Ayu berada di keluarga Suliwan, desa Pancing. Aku tidak punya fotonya. Tapi ada gadis muda berusia 20 tahun. Hanya dia satu-satunya. Iya. Kau berani menipuku? Di gadis muda berusia 20 tahun. Mama mungkin menjadi guru Witoso. Papa, kamu tidak berani berbohong. Kau kira untuk lebih baik salah bunuh daripada tidak lulus. Baik. Orang lemah, pasien sakit Asia Timur, bahkan hanya di dunia memancing. Kalian juga harus menjadi yang berlutut. Menyerah? Iya. Apakah kau datang untuk menertawakanku? Aku takut kau tidak sanggup menanggung pukulan ini. Maukah aku tidak bisa menjelaskan ini pada ayahmu? Maaf. Apa yang kau katakan? Aku tidak mendengarnya dengan jelas. Maaf. Sebenarnya, aku tidak ingin memperdulikanmu. Sember, tidak masuk akal. Sebagai seorang wanita, kau bahkan meremehkan lain. Tapi bukankah dunia ini memang seperti itu? Sebagai wanita, kita dianggap lebih rendah dari pria. Benar. Tapi ketika wanita merendahkan wanita lain, mereka sebenarnya rendahkan dahulu.
Semakin tidak adil dunia ini, kita harus melawannya sampai akhir. Aku yang membuktikannya kepada semua orang. Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Benar. Kenapa meremehkan wanita? Aku akan membuktikannya kepada mereka. Tapi kenapa kau malah memperhatikanku dan membuatku menjadi muridmu? Kau memiliki ayah yang baik yang membuat aku iri. Gitu rupanya. Kan kau juga punya dewa, kan kekayaan yang memanjakanmu. Kekayaan terlihat lembut di luar, tapi sebenarnya menjaga jarak dengan semua. Hanya padamu ia sangat hangat. Aku tahu. Ia menyukaiku. Dini, kau sebagai guruku, aku tidak akan bertengkar denganmu. Dengar senang kau. Terlihat enggan. Itu benar. Aku adalah jenis memancing di usia awal 20-an sudah bersinar di dunia pancing. Jenius memancing berusia 20. Itulah dia. Padahal kau yang mendapat keuntungan besar. Bukan. Supaya Lali! Lily! Sebahan diri! Ibu, pertandingan melawan orang jahat. Kau harus menang. Aku yang melahirkanku kembali dengan hidup. Baiklah, aku janji padamu. Lily. Lily. Pokoknya, aku berhasil menikah jenius memancing berusia 2. Pisaunya beracun. Dia pasti mati. Ayu akhirnya mati. Bagus. Ada dia. Terima kasih Pak Kutaro. Selamat kepada kedua kalian tanpa Ayu menghalangi pertandingan memancing. Ini pasti dimenangkan. Bagus dikatakan. Waktu pertandingan hampir tiba. Kita juga harus menemui mereka yang kalah. Agus dan Witoso. Jika kalah dalam pertandingan, mereka harus bunuh diri. Jangan memikirkan adegan itu. Aku merasa terangsang. Agas, Witoso, inilah akibatmu melawan aku. Akibatnya melawan. Setelah hari ini, ayah, orang yang melawan kita sudah mati. Mereka pantas mendapatkannya. Untung saja kemarin sahabat karib ayahku, sahabat dekat karib nomor 1 di dunia datang berkunjung ke keluargaku. Kalau tidak, Nili pasti sudah... Kepala desa, tetaplah di desa pancing. Jaga Lily baik-baik. Aku akan memenangkan pertandingan ini. Bawa pulang dewa pancing dan ketua klan kembali dengan selamat. Baik. Karena orang jahat mengirimkan pembunuh, berarti mereka tahu keberadaannya. Kalian harus benar-benar berhati-hati. Tenanglah, kepala desa. Aku pasti akan selalu berada di sisinya. Jaga Ayu. Orang jahat yang keji berniat merampas sumber daya kita, merebut tanah kita. Itu benar-benar celaka. Aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Mereka tidak bisa merampas tanah dan sumber daya kita. Kehormatan dunia memancing pun tidak akan mereka rebut. Itu sudah puluhan tahun tidak berjumpa. Kau sudah setua ini, masih kuatkah mengajuran? Menghadapi diri lebih dari cukup. Itasra, Pak Kotaro adalah ahli tingkat 10 dalam seni memancing. Kita semua dunia bebas tadi stronging. Kusaran kalian menyerah lebih awal agar bisa mati dengan lebih terhormat. Ada orang memang tidak menangis sebelum melihat putih mati. Rudy Pramono, Rama Pramono. Kalian berdua ternyata mengkhianati negara dan berpihak pada orang jahat. Penghinaan yang dialami bangsa kita. Sudah kalian lupakan? Kalau tidak punya kemampuan, pantas saja dipukul. Seperti kalian hari ini. Tidak punya kemampuan memancing. Gabas, kalian semua akan mati di sini. Siapa kalah, siapa menang masih belum pasti.
Selama aku masih bisa memegang pancing, aku tidak akan membiarkan siapapun menghina bangsa kami. Omong besar siapa sih yang tidak bisa? Apa kalian punya kemampuan untuk mengalahkan ahli pancing tingkat 10? Pak Kutaro, 5 tahun lalu menembus tingkat 10 memancing Rizheng. Rekor tertinggi memancingnya ikan besar seberat 55 kg telah memecahkan rekor dunia. Kalian beberapa pemuda itu, Pak Kotaro, berhati baik dan penuh belas kasih. Asal kalian mau datang dari Pak Kotaro 3 kali berlutut, maka kalian bisa diampuni hidupnya. Kesempatan bagus seperti ini, selalu kalian hargai baik-baik, cepat berlutut dan menyerah. Diam! Kami lahir sebagai orang bangsa, meskipun jadi arwah bangsa. Tidak akan pernah pada orang jahat kita berlutut meminta ampun. Tidak akan minta ampun. Tidak akan minta ampun. Tidak akan minta ampun. Tidak akan minta ampun. Orang yang tidak tahu hidup mati, bukankah hanya sekolah? Ahli tingkat 10 memancing. Siapa bilang kami tidak punya? Kalian memang sombong dan angkuh. Sudah mau mati, masih tidak mau menyerah. Semua jangan perik. Seliwat sudah pergi memanggil guruku untuk bertarung. Ada ini kita pasti menang. Ayo, dia sudah mati. Kamu berharap dia jadi arwah datang menyelamatkan kalian? Apa? Budi Pramono, kau yang menjual informasi guruku kepada orang jahat kan? Tetapi Ayu juga putrimu. Harimau buas pun tak memangsa anaknya. Rima, Tuan, seharusnya hanya melayani laki-laki. Aku tidak punya anak yang memalukan seperti itu. Dia adalah aib keluargaku. Juga tak ada waktu buang-buang bicara dengan kalian. Besok pertaruhan hidup mati yang dulu kita tetapkan sekarang bisa dimulai. Kami kekaisaran jahat ada mengirim Pak Kutaro bertaruh. Kalian silakan bebas. Sebelum matahari terbenam, selama ada satu orang yang hasil tangkapannya lebih berat dari dia, maka kalian dianggap menang. Kalau tidak ada, semua harus putus pedang dan bunuh diri. Tiga tetua, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga demi memperjuangkan bagi kita sebuah kesempatan untuk menang. Kami ini orang tua sendiri kumpulan memancing meski kemampuan tertinggi hanya sampai tingkat 8. Tapi kami bukanlah orang yang takut mati demi hidup. Lebih baik kita maju bersama. Fuck. Sama saya jika hari lalu bertarung sampai mati. Pura? Pak Kutaro sekali lagi memecahkan rekor dunia. Itu 55 kg. Jadi kasih waktu 20 tahun lagi pun tidak akan punya kemampuan ini. Orang bijak tahu membaca keadaan. Kalian masih tidak cepat menyerah. Jangan harap. Biar aku dulu.
Tanya, ayah berapa lama lagi sampai? Sekitar 1 jam. Lewati bukit kecil di depan itu, kalau kita sampai. Ketua, dewa pancing. Kalian harus bertahan. Baru umur 40 kilogram. Masih kalah hebat dari anakku. Memalukan sekali. Sekelompok badut dorang. Fuck! Ini bangsa, ini saudara-saudara di belakangku. Aku tidak bolehkan. Itoso, kau masih mau memancing atau tidak? Orang tua, jangan kira dengan beberapa waktu kau bisa lolos dari malapetaka. Aku kasih tahu ya, sebelum matahari terbenam, kalau kau tidak bisa memancing lebih dari ikan besar seberat 55 kg, kawayan semua tetap harus mati. Ikan besar 55 kg. Bagaimana mungkin? Bagus dengan sia-sia dengan 9 lapis teknik memancing. Tarik ikan 55 kg. Akhirnya, hanya akan sia-sia belaka. Tak meninggalkan cacat. Fuck! Fuck! Kau kira kau hebat sekali. Benar-benar lucu. Maaf. Kita sudah berusaha sekuat tenaga. Keringus yang tinggi kami. Atau biar aku yang mengantarkan kalian. Sekalipun mati, kami tetap membawa kebanggaan. Aku percaya suatu hari nanti masing ada seks yang akan memenangkan kembali untuk kita. Jangan kalah. Kami mengakui. Delapan 18 tahun kemudian akan lahir lagi seorang pahlawan. Tunggu sebentar. Ibu. Ayo. Dewa pancing. Terima kasih atas kerja keras para senior. Selanjutnya, serahkan pada Ayu. Ibu sudah kembali. Hari ini kita pasti menang. Matahari belum terbenam. Tandingan belum selesai. Aku tahu. Kenapa orang itu tidak membunuh? Apa sih? Seorang gadis kecil tak berpengalaman. Apa yang bisa dia lakukan? Ini yang membuatmu takut? Apa sih? Hak, Kudero. Apakah benar kalau aku memancing yang lebih berat dari 55 kg? Kalian juga harus bayar dengan nyawa. Betul. Kalau kau menang, kamu akan kiri bunuh diri. Baik.
Gadis kecil, aku sarankan lebih baik pulang cari ibumu. Siaplah sombong. Cuk, akan tiba saatnya kalian menangis. Ayu, matahari sebentar lagi terbenam. Kalau kau masih tidak dapat ikan, mama, kau akan mati. Aku sudah bilang wanita tidak pantas memancing. Kapan kau belajar pelajarannya? Ayay, mas! Teknik memancing. Apa ini? Kelimuan salang. Mustahil, kamu masih boleh. Dari mana bisa punya kalian memancing sehebat itu? Kalian kalah. Ampuni kami. Kami tidak ingin mati. Jangan biarkan mereka pergi. Sabdari kami mereka sama sekali tidak menunjukkan belas kasih. Jangan ampuni mereka. Kau berlari. Bukti saja. Jangan, tunduk. Ayo, kamu benar-benar pahlawan. Dunia memancing kami. Di bawah pensi, tolonglah minta orang untuk menguburkan Budi dan Rama. Ibu, tenang. Serahkan pada saya. Tetua, ayo, bang sebagian kamu gunakan teknik memancing. Itu jurus pencing naga saya sendiri. Ibu, Anda sungguh luar biasa. Di bawah pensi, ini adalah jurus pancing naga. Tunggu sampai luka Anda sembuh. Saya benar tidak sudah hasil. Terima kasih, Ibu. Aku juga punya. Aku sudah menerima Lily sebagai murid. Ini sebenarnya untuknya. Terima kasih. Aku akan menyerahkannya pada Suliman untuk mengawasi dia. Supaya berlatih dengan baik. Ibu, anakku sudah memberikan rahasia seperti ini kepada kami. Kalau begitu, Anda tidak ikut pulang bersama kami. Aku punya hal yang lebih penting yang harus dilakukan. Aku akan mencari ke seluruh dunia semua perempuan yang berbakat memancing, mengajari mereka memancing. Ayan, maukah kamu ikut bersamaku? Aku mau. Ayo, kemanapun kamu pergi, aku akan selalu menemanimu. Meskipun aku lupa bagaimana dengan ayah pertama kali bertemu. Tapi kita punya seumur untuk saling mengenal. Perempuan harus mandiri dan kuat. Agar lebih banyak perempuan yang ingin belajar memancing bisa mewujudkannya. Itulah tujuan perjuanganku ke depan.